Ini tadi. Wa qala bi quwwati sara'tuhu, ya. Maka setan mengatakan karena kekuatan pula aku mencelakakan dia. Wah, senang ini setan tadi kan. Nah, jadi kalau disalahkan itu senang ini tadi. Ya. Selama senang ini setan. Wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Tapi kalau engkau mengucapkan bismillah, ya, tasaghara, maka setan itu akan mengecil, ya, akan mengecil hatta yasira mithla dzubab, sampai dia itu mengecil seperti dzubab, seperti lama. Nah, ini banyak yang keliru di antara kita. Ketika kita terkena musibah ataupun apalah yang enggak membuat diri kita enggak enak, ya, kejatuh, kebentur, kemudian kesandung, kemudian apalah kepelang misalkan gitu kan. Kita mengucapkannya apa? Innalillah, bukan innalillah, tapi yang betul apa? Bismillah. Yang betul bismillah. Innalillah, bukan, tapi yang betul adalah bismillah. Ya, ini ilmu baru, ya. Jadi diucapkan adalah bismillah. Lagi metil misalnya kena pakai tangan, tak innalillah, bukan, tapi apa? Bismillah. Jangan mengucap setan teman-teman. Senang setan, ya, setan senang tadi. Jadi dia mengatakan karena akulah kamu celaka. Nah, ini jadi makian, cacian itu bagi setan sebuah pujian, pujian bagi setan tadi. Kalau kita dimaki-maki tidak senang, oh alhamdulillah, berarti kita bukan dari golongan setan. Kalau dimaki senang, ayo terus maki, yo senang aku bawa maki tadi kan repot jadi ini koyok setan jadi. Kemudian jamaah muslimin azza wa jazakumullah, ya, dalam riwayat yang lainnya dari Abi Malih Ibnu Usamah bin Umair an abihi qala kuntu radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara wa qala la taqul hakadha fa innahu yata'azzamu hatta yakuna kal bait walakin qul bismillah fa innahu yasbur wa hatta yakuna kadzubabah. Jadi sama, riwayatnya sama, tapi perawinya yang berbeda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh kemudian ini menyalahkan setan atau memaki setan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kamu ucapkan seperti itu. Kalau kamu ucapkan seperti itu maka setan akan membesar sampai seperti rumah. Tapi ucapkan bismillah, maka dia akan mengecil sampai seperti lalat ini tadi. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azza wa jazakumullah, ya, ini diantara salah satu dari keistimewaan bismillah. Ya, jadi bukan innalillah tapi bismillah. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan doa, ya. Makanya sering saya katakan, ya. Karena kenapa? Banyak sekali ketika ada saudara kita meninggal kemudian di-share di WA yang ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, itu apa? Itu bukan doa. Harusnya doakan Allahumma ighfirlah. Kan seperti itu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu peringatan dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu peringatan dari Allah. Ya. Maka katakan ketika kita mendapatkan seperti itu, ingatlah bahwasanya kita ini milik Allah, supaya kita semakin tahu kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un identik dengan orang mati. Ya, kalau sudah assalamualaikum udah panjang kayak gitu salamnya, ya. Orang mati gitu. Innalillahi kan orang mati, bukan. Itu enggak ada hubungannya dengan orang mati. Itu peringatan bagi kita bahwasanya kita akan mati juga. Tuh. Ya, jadi ketika kita jatuh, kita apalah, ya, mendapatkan hal yang tidak suka, maka yang betul adalah mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian jamaah kaum muslimin azza wa jazakumullah, ada hadis yang masyhur, ya, yang sudah terkenal, padahal hadis itu riwayatnya kedudukannya itu dhaifun jiddan. Yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajdab. Ya, setiap perkara, setiap urusan yang tidak dimulai di dalamnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim fa
ajdam, maka perkara itu akan buntu. Artinya tidak mendapatkan barokah. Artinya tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Apa hadisnya? Dhaifun jiddan, ya. Wa tustahabbul basmalah 'inda dukhulil khala', ya. Juga dianjurkan mengucapkan bismillah ketika memasuki khala', yaitu kamar kecil, dan juga dianjurkan untuk mengucapkan bismillah ketika mau wudu. Ya, dan ini riwayatnya banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudu seseorang ya apabila dia tidak mengucapkan bismillah, ya. Tidak mengucapkan bismillah. Dan hadis ini hasan. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azza wa jalla, ini diantara keistimewaan dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jamaah kaum muslimin azza wa jalla, begitu juga dianjurkan untuk mengucapkan bismillah ketika mau makan. Ya, ini lupa. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bismillah. Ya, cukup bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak ada dalilnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ya, samillah, ucapkan bismillah. Jadi kalau makan bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Cukup. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dianjurkan membaca bismillah ketika mendatangi istrinya, ya. Ketika hendak mendatangi istrinya. Dalam sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, "Law anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlihi qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, fa innahu yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu asy-syaitan abadan." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja salah seorang di antara mereka apabila mendatangi istrinya, ya, tahu ya mendatangi istrinya, ya. Bukan rujaan, bukan, ya. Maka mereka mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang kau rezekikan kepada kami. Yaitu artinya adalah anak. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang itu mendapatkan anak, ya, di antara keduanya, maka tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Nah, ini penting ini, Pak. Baca bismillah. Cuk asal-asalan, cuk langsung aja kita baca bismillah. Udah hafal semua ini, ya? Insyaallah. Ini doa yang sangat dihafal, melebihi doa mau makan. Bismillah, ya, karena ini salah satu doa yang langsung hasilnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa makan dan doa berhubungan suami istri. Doa makan, setelah doa langsung makan. Ini dan langsung dapat gitu dengan bismillah, langsung makan. Enggak ada orang bismillah enggak makan, enggak ada. Makan apa gitu kan. Nah, dan ini salah satu dari keistimewaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas setelah Bismillah, yaitu Allah. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Dari kata apa Allah? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian jamaah kaum muslimin azza wa jalla. Kurang lebihnya mohon maaf, semua ini bermanfaat. Mungkin sebelum kami akhir ada pertanyaan? Oke. Ustaz, dulu kita masih jahil kan. Jadi pernah kita itu punya kayak jeruk itu kan, kita tanam, kemudian kita sewakan sekian tahun. Nah, ketika kita tahu bahwa itu haram, dan ternyata harta itu kemungkinan masih ada yang berupa jack seperti itu, bagaimana? Dulu juga kata sudah berhenti sekarang. Berhenti. Fa'atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringi keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Ketika seseorang itu mengetahui bahwasanya dirinya dulu jarang melakukan sholat, ya, sudah tahu bahwasanya sholat sekarang wajib dan dia menyesalinya, banyak melakukan sholat sunnah ini tadi. Dulu mungkin banyak meninggalkan puasa, lalu puasa sunnah
lakukan kebajikan-kebajikan agar supaya kebajikan itu bisa menghapus atau menutupi dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Oke. Tadi disinggung masalah masuk kamar mandi atau toilet. Ada bismillah apa? Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ada hubungannya. Iya. Selama ini kan saya nggak berani gitu. Bismillah mau masuk toilet. Iya. Jelasnya apa? Iya, jadi baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kita ketiduran, posisi kita menunggu imam, kita sambil senden ini hukumnya berbeda. Iya. Jadi tidur yang membatalkan wudhu, kan gitu kan? Ya. Jadi yang ditanyakan adalah salah satu pembatal wudhu adalah tidur. Tidur ini masih menjadi khilaf di antara para ulama. Tidur yang mana yang membatalkan wudhu? Ada yang mengatakan kalau tidurnya itu terlentang, kalau tidurnya itu macam-macam. Tapi intinya tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur wes lali-lalian. Ya. Walaupun dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, ya. Kalau sudah suara di sampingnya dia sudah tidak mendengar, ya. Kemudian kalau misalkan dia pegang pulpen ceplok gak kerosok, maka itu akan membatalkan wudhu. Walaupun dia tidurnya dalam keadaan duduk, wallahu a'lam. Nah itu khilaf di antara para ulama, kita duduk, gitu kan. Tapi intinya, ya, tidur yang sudah lenyap, maksudnya ini tadi kan, akal sudah hilang maksudnya tadi, maka itu membatalkan wudhu. Allah. Satu lagi penting untuk kadang-kadang kita ini capek sholat gitu ya, kan ada kadang-kadang itu malas berat gitu, jadi sholat dulu lah. Sekarang insya Allah sudah dibaca. Kadang-kadang di batin itu seperti apa? Sholat di batin. Kalau ada bacaannya itu nggak sampai. Nggak ada. Harus dilafazkan. Iya, jadi membaca itu adalah haknya lisan. Jadi sepanjang apapun bacaan, kalau di batin maka sama saja dia tidak membaca, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Di batin tidak bisa. Dia mengatakan, kamu tidak berdoa, lah Allah Maha Tahu segala macam. Tidak bisa. Padahal Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Barang siapa yang menyombongkan diri, menyombongkan diri siapa? Salah satu tidak mau berdoa dilafalkan. Tidak ada Nabi mengajarkan kepada kita doa di batin, tidak ada. Jadi apa gunanya qiraatul Quran? Qiraat artinya membaca itu haknya lisan. Tuh. Makanya sholat itu merupakan ibadah yang kompleks. Kenapa? Karena seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya, gerakannya, yang zahir maupun yang batin, maka semuanya itu berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada, ya. Kok sangat seperti copot, bosok gak apa-apa. Jadi dikiranya Al-Fatihahnya itu apalan. Tidak benar yang seperti itu, ya. Jadi dibaca, ya tetap dibaca. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.